Setelah beberapa waktu, Hani menemukan sebuah biara kecil yang biasa-biasa saja di dalam kota. Pendeta Taois di biara adalah seorang manusia yang sama sekali tidak memiliki kekuatan sihir. Hani cukup puas dengan lokasinya dan memberikan sejumlah perak sebagai sedekah kepada pendeta setelah memutuskan untuk tinggal di sana untuk sementara waktu. Setelah kedatangan keesokan paginya, dia meninggalkan biara dan menemukan sebuah akademi dengan kehadiran seorang kultivator. Sejak akademi dibuka di ibu kota Jin, itu tidak dapat dianggap kecil dan pasti memiliki dukungan. Itu kemungkinan terkait dengan sekte Konfusianisme. Namun, Hanli tampaknya tidak peduli tentang ini. Setelah dia menyelinap ke dalam, dia mendekati seorang sarjana Konfusianisme tua dan melepaskan aura besar dari kultivasi tahap jiwa baru lahirnya. Ketika sarjana tua merasakan ini, dia merasakan seluruh kekuatan sihir di tubuhnya membeku. Menyadari kultivasi Hanli yang luas, dia mengambil setengah langkah ke depan dengan ekspresi tenang dan memberi hormat. Kehadiranmu menghormati akademi senior. Ada yang bisa saya bantu? Hanli tersenyum dan dengan santai berkata, "Kamu cukup bijaksana. Saya telah mencari Anda untuk beberapa masalah kecil. Bisakah Anda memberitahu saya tentang pasar di ibu kota Jin dan beberapa hal tentang lelang yang akan datang? Anda harus tahu sedikit, mengingat Anda adalah seorang kultivator asli." Ketika sarjana tua mendengar ini, dia segera menjawab, "Lokasi pasar tidak akan menjadi masalah. Saya akan segera membuat peta untuk Anda. Namun, saya tidak tahu banyak tentang lelang. Apakah ada sesuatu yang ingin diketahui senior secara spesifik?" Saat dia berbicara, dia mengeluarkan slip batu giok putih dari kantong penyimpanannya dan mulai menuliskan lokasi pasar terdekat ke dalamnya. Senyum Hani memudar dan dia dengan tenang berkata, "Saya ingin tahu tentang tanggal dan lokasi pelelangan serta bahan langka yang akan muncul." Dengan nada tulus, cendekiawan tua itu menjawab, "Waktu dan tempat tidak akan menjadi masalah. Dalam 9 hari, pelelangan akan berlangsung di Pavilion Harta Pasar Barat. Akan ada 2 lelang terpisah untuk kultivator formasi inti dan jiwa baru lahir yang diadakan pada waktu yang berbeda. Sementara kultivator tingkat jiwa baru lahir dapat berpartisipasi dalam lelang tingkat formasi inti. Kultivator formasi inti mungkin tidak melakukan hal yang sama. Tapi saya khawatir saya tidak bisa menjawab materi apa yang akan ditawar. Lelang terlalu besar cakupannya karena diselenggarakan oleh banyak klan hebat. Bagaimana orang luar bisa tahu apa yang akan ditawar? Tetapi menurut lelang sebelumnya, seharusnya ada lebih dari 100 item yang sangat langka. Selain itu, beberapa senior juga dapat mengajukan beberapa barang langka mereka sendiri untuk ditawar, memperpanjang durasi pelelangan hingga seminggu. Hani menundukkan kepalanya dan bergumam, "Jadi seperti itu, Pavilion Harta Karun. Senior, saya sudah selesai membuat slip batu giok. Tolong jaga itu." Sarjana tua itu kemudian menawarkan slip giok dengan kedua tangan. Hani menerimanya tanpa sepatah kata pun dan memberi sapuan sepintas dengan perasaan spiritualnya sebelum mengangguk puas. "Baik sekali, dan sebaiknya kau diam saja saat bertemu denganku. Kalau tidak..." Setelah tertawa kecil, Hani bersinar dengan cahaya biru sebelum tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Cendekiawan tua itu melebarkan matanya dan jatuh ke kursi saat dia tenggelam dalam perenungan yang dalam. Setelah beberapa lama, dia menyapu indera spiritualnya melewati ruangan dan menemukan bahwa tidak ada orang lain di sana. Dia kemudian menghela nafas panjang dan tersenyum kecut. Setelah Hani meninggalkan akademi, dia melihat melalui slip batu giok putih dan berjalan ke pasar Jin Barat. Pasar ini terletak di jalan terpencil di bagian barat ibu kota Jin dan disembunyikan oleh formasi mantra penyembunyian yang unggul. Ketika Hani tiba di pintu masuk, dia dengan mudah berjalan melewati batasan tersembunyi dan tiba di jalan yang sepi. Tentu saja, itu hanya dianggap sebagai jalan sepi oleh manusia. Adapun Hanli, dia melihat beberapa ratus kultivator setidaknya yang masuk dan meninggalkan beberapa toko di jalan. Hani tidak menyapu perasaan spiritualnya melalui jalan. Saat pelelangan sudah dekat, pasti ada kultivator tahap jiwa baru lahir yang mengawasi pasar. Mengorganisir pelelangan sebesar itu bukanlah sesuatu yang santai. Dengan mengingat hal itu, dia perlahan berjalan menyusuri jalan dan mengalihkan pandangannya ke kedua sisi. Pasar Jin Barat jelas berbeda dari apa yang dilihatnya di bagian selatan ibu kota Jin.
Bangunan di dalamnya terdiri dari 2 atau 3 lantai, seolah-olah memamerkan kekayaan. Sepertinya semua bisnis kuat dari dunia kultivasi jin agung mendirikan etalase di ibu kota untuk menampilkan diri mereka sendiri. Dalam hal ini, Hani tidak perlu hati-hati memilih mana yang akan dijelajahi. Dia segera mengeluarkan daftar bahan dan mulai menanyakannya di setiap toko. Tentu saja, semua bahan yang belum dia dapatkan semuanya sangat langka. Faktanya, Hani tidak memiliki harapan yang tinggi untuk dengan mudah menemukan materi tesis. Dan hanya melakukan ini secara sepintas. Dia sebenarnya memiliki bisnis yang berbeda untuk diurus di pasar. Berpartisipasi dalam pelelangan pasti akan memakan banyak batu roh. Sementara Hani awalnya memiliki sejumlah besar batu roh. Setelah dia membeli sejumlah besar bahan sebagai kultivator bertopeng, dia telah menghabiskan sebagian besar dari mereka. Sekarang setelah pelelangan skala besar muncul di hadapannya, dia mendapati dirinya kekurangan batu roh. Hani telah merencanakan untuk mencari toko besar untuk menjual beberapa bahan langka untuk batu roh, karena dia akan menerima batu roh paling banyak dari toko yang kaya. Pada saat itu, dia tiba di depan sebuah gedung berlantai 3 dan menyipitkan matanya. Toko itu jelas jauh lebih besar daripada tetangganya dan menerima cukup banyak pengunjung. Hani kemudian melihat tanda besar yang tergantung di gerbangnya, menuliskan kata-kata pavilion keberuntungan tersembunyi dengan huruf emas besar. Itu adalah toko yang dikenal dengan kamar keberuntungan tersembunyinya. Kamar keberuntungan tersembunyi adalah alat sihir yang mampu memperbesar ukuran untuk membuat rumah besar dan ruangan. Mereka juga mampu menempatkan formasi mantra di dalamnya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum masuk ke dalam. Lantai pertama bangunan itu cukup luas, dan lebarnya lebih dari 100 meter. Ada 60 pelayan ki pemurnian ki tampan yang menyambut tamu dan memperkenalkan beberapa barang dagangan mereka kepada calon pelanggan. Ketika Hani masuk, seorang pelayan muda berjalan ke arahnya sambil tersenyum dan hendak menyambutnya. Tapi kemudian seorang pria parubaya berjubah putih yang duduk di sudut ruangan memperhatikan kultivasi Hanli. Dia segera meletakkan cangkir teh yang dia minum dan buru-buru berteriak, "Mundur, aku akan menjaga senior ini." Setelah itu, pria parubaya itu merapikan pakaiannya dan memberi hormat kepada Hanli. Dia dengan hormat berkata, "Kami merasa terhormat memiliki senior di pavilion keberuntungan tersembunyi kami. Karena lantai pertama tidak akan memiliki apapun yang menarik bagi Anda, apakah Anda akan mengikuti saya ke lantai 3?" Tatapan Hani berkedip dan dia menjawab, "Iya, saya datang ke sini untuk mencari seseorang yang bertanggung jawab di tempat pertama." Kemudian dia dengan tenang mengikuti pria parubaya itu ke atas. Ketika pelanggan di lantai pertama melihat ini, mereka menimbulkan kegemparan. Menyadari Hanli adalah seorang kultivator jiwa yang baru lahir. Ini adalah pertama kalinya aku melihat senior tahap jiwa baru lahir. Tapi mengapa dia terlihat sangat muda? Sepertinya pavilion keberuntungan tersembunyi mendapatkan bisnis besar. Teriakan pujian dan kejutan terus terdengar di bawah. Lantai 3 pavilion itu kecil, tetapi ditata dengan cukup elegan dan memiliki 2 kultivator wanita cantik yang menunggu. Ketika mereka melihat pria parubaya membawa tamu, mereka segera menyiapkan teh kote. Pria parubaya itu menunggu Hanli duduk dan melambaikan tangannya ke meja sambil tersenyum. "Senior, silahkan rasakan. Ini adalah teh roh misten yang diperoleh pavilion kami dengan harga mahal. Itu memiliki rasa yang cukup unik." Hani mengabaikan tehnya dan menyapu lengan bajunya melewati meja, menempatkan selip batu giok hijau di atasnya. Dia dengan tenang berkata, "Tidak perlu terburu-buru untuk mencicipi tehnya. Mari kita lihat dulu, apakah Anda memiliki bahan yang ingin saya beli. Sejujurnya, saya sudah pergi ke banyak toko, dan saya tidak dapat menemukan apapun yang saya inginkan. Saya tidak terlalu berharap pavilion keberuntungan tersembunyi Anda juga akan memilikinya. Karena senior sedang terburu-buru, aku akan pergi ke depan dan melihatnya. Karena Anda tidak dapat menemukannya di tempat lain, mereka pasti sangat langka." Pria parubaya itu tersenyum dan memanggil slip giok ke tangannya sebelum dia membenamkan indera spiritualnya ke dalamnya. Segera, ekspresinya berubah karena terkejut, tetapi ekspresi Hani tetap tidak berubah. Dia telah melihat reaksi ini beberapa kali ketika dia menunjukkan daftar itu kepada pemilik toko lain. Dia menginginkan materi yang jarang terlihat di dunia ini dan juga jarang terdengar.
Pria parubaya itu menarik indera spiritualnya dari slip batu giok dan tersenyum masam. Tidak heran jika senior tidak dapat menemukan bahan-bahan ini dari toko sebelumnya. Mereka berada di luar jangkauan toko biasa. Adapun pavilion kami hanya memiliki kristal roh petir kecil. Setelah mengharapkan lebih banyak kekecewaan, Hani memasang ekspresi senang ketika mendengar ini dan berkata, "Kamu memiliki kristal roh petir." Pria parubaya itu ragu-ragu sejenak dan kemudian menjelaskan, "Itu benar, senior telah datang pada saat yang tepat. Pavilion kami baru saja memperoleh kristal roh petir. Tetapi akan ada sedikit masalah karena itu bukan milik kami. Tetapi milik seorang kultivator jiwa baru lahir dengan hubungan baik dengan pavilion kami. Dia menempatkannya dalam perawatan kami untuk menukarnya dengan bahan lain. Jika kristal itu tidak ditukar dengan bahan lain, itu akan dimasukkan ke dalam pelelangan yang akan datang." Ketika Handi mendengar tentang syarat untuk mendapatkan kristal roh petir, dia menggosok dagunya dan bertanya, "Pertukaran? Saya sebenarnya memiliki beberapa bahan di tangan yang bisa ditukar dengan itu." Ketika pria parubaya yang berjubah putih mendengar Handi, dia menyerahkan slip giok yang sebelumnya disiapkan. Bahan dan pil obat yang diinginkan pemilik kristal sebagai gantinya ada di sini. Meskipun mungkin lebih umum daripada beberapa bahan yang ingin dikumpulkan oleh senior, itu masih sulit ditemukan di dunia ini. Jika tidak, kristal roh petir akan sudah ditukar, karena itu adalah bahan yang ideal untuk membuat harta sihir atribut petir. Hani mengambil slip batu giok dan membenamkan indera spiritualnya ke dalamnya tanpa berpikir lagi. Pria parubaya itu dengan hati-hati memeriksa ekspresi Hanli, berharap untuk melihat melalui beberapa pikirannya, tapi ekspresinya tidak mengkhianati sedikitpun perubahan atau emosi. Sebaliknya, sikap tenangnya mengecewakan penjaga toko dan bahkan membuatnya merasa khawatir. Dari mana Han senior ini berasal? Tidak hanya penampilannya yang muda, tetapi bahan yang dia cari sangat langka. Meskipun ada banyak kultivator jiwa baru lahir dengan penampilan muda, kebanyakan dari mereka adalah wanita. Dan pria ini tampaknya tidak terlalu peduli dengan pakaian dan penampilannya. Mungkinkah dia seorang kultivator jiwa baru lahir yang baru naik? Meskipun penjaga toko parubaya dapat merasakan bahwa Hanli adalah seorang kultivator jiwa baru lahir, dia tidak dapat menentukan kultivasinya yang tepat. Dia hanya bisa menentukan bahwa kehadirannya lebih kuat daripada para kultivator jiwa baru lahir awal lainnya yang dia temui sebelumnya. Akibatnya, dia merawat Hanli secara pribadi dengan sangat hati-hati. Dengan kekuatan yang mendukung pavilion keberuntungan tersembunyi, dia tidak perlu memperlakukan kultivator jiwa baru lahir biasa dengan upaya berlebihan. Tapi Hanli tidak biasa. Sesaat kemudian, Hanli menarik indera spiritualnya dari slip batu giok dan menyerahkannya kembali. Dia kemudian berkata, "Saya memiliki beberapa barang yang dibutuhkan rekan Dawis ini. Namun, saya harus melihat kristal roh petir sebelum melakukan pertukaran. Jika kualitas kristal terlalu kurang, saya tidak akan menukarnya." Dengan beberapa pemikiran, penjaga toko tersenyum dan berkata, "Tentu saja, jadi bagaimana dengan ini? Karena ini adalah perdagangan bernilai tinggi, saya akan mengirim jimat transmisi suara ke seniorku, pemilik kristal roh petir, dan Anda akan dapat melakukan perdagangan secara langsung. Dia saat ini tinggal di dekat pasar ini." Setelah merenung sedikit juga, Hani berkata, "Baiklah, saya juga ingin bertemu dengan rekan Dawisku ini. Semakin banyak kristal yang bisa saya dapatkan, semakin baik. Saya juga ingin melihat apakah dia memiliki lebih banyak hal." Hani berpikir karena Pak Tuaku ini dapat memperoleh bahan yang sangat langka. Mungkin saja dia memiliki bahan-bahan ini di tangan. "Kalau begitu, aku akan pergi dan mengirim pesan. Mohon tunggu sebentar, Senior Han. Senior Fu akan segera tiba." Penjaga toko memberi hormat dan segera pergi. Kemudian Hanli akhirnya memutuskan untuk mengalihkan perhatiannya ke teh di atas meja. Dia menyesap dan menemukan bahwa rasanya tidak biasa. Tak lama kemudian penjaga toko kembali. Hanli kemudian mengalihkan perhatiannya padanya dan bertanya, "Apakah tokomu memproduksi kamar keberuntungan tersembunyi dalam jumlah besar? Saya pernah mendengar bahwa pavilion Anda menciptakan ruang keberuntungan tersembunyi tingkat tinggi, memungkinkan seseorang untuk membawa tempat tinggal gua mini di telapak tangan, dan bahwa kamar-kamar ini dilengkapi dengan beberapa batasan yang tangguh. Apakah itu benar?" Penjaga toko terkekeh dan menjelaskan,
Kamar keberuntungan tersembunyi memang spesialisasi kami. Tetapi yang dijelaskan senior adalah kamar keberuntungan tersembunyi kelas tertinggi yang dikenal sebagai rumah keberuntungan tersembunyi. Karena rumah-rumah mewah ini disempurnakan dari bahan-bahan yang tidak biasa, hanya sedikit dari mereka yang pernah diproduksi. Kami memiliki beberapa di gudang yang tidak dijual, dan semua yang kami jual semuanya laku. Terkejut dengan apa yang dia dengar, Hani bertanya, "Mengapa mereka tidak dijual? Bukankah pavilionmu menyempurnakannya untuk tujuan itu?" Pria parubaya itu menjelaskan dengan sedikit rasa malu. "Saya tidak akan menyembunyikan ini dari senior. Pavilion keberuntungan tersembunyi yang tersisa memiliki kualitas yang tak tertandingi. Baik itu ukuran atau batasan terlampir, mereka jauh melebihi yang kami jual. Karena itu, diputuskan bahwa mereka akan dipertahankan untuk tujuan diperdagangkan untuk bahan langka." Dengan penuh minat, Hani melengkungkan bibirnya dan berkata, "Itu cukup mengejutkan. Jika pavilion keberuntungan tersembunyi ini luar biasa seperti yang Anda katakan, saya mungkin ingin membelinya. Bisakah Anda mengeluarkannya dan membiarkan saya melihatnya?" Dengan semangat yang bangkit, penjaga toko buru-buru berkata, bahwa mereka keluar, senior pasti bercanda. "Saya hanya seorang pelayan toko ini, dan saya tidak memiliki wewenang untuk menggunakan harta itu. Itu hanya dapat diambil dengan izin penatu awang. Selain itu, kami hanya menyimpan satu di sini di cabang utama kami. Dan itu adalah kebanggaan pavilion kami. Rumah-rumah besar lainnya terletak di cabang kami yang lain. Namun, pavilion keberuntungan tersembunyi ini secara pribadi dibuat oleh Grandmaster penyempurnaan alat kami, Hua Yunxi, dan harus diperingkatkan di antara yang terbaik dari jenisnya. Semata-mata berdasarkan batasan yang melekat padanya, itu setara dengan harta kuno bermutu tinggi. Jika senior benar-benar tertarik, saya dapat segera membawa Anda ke ruang tersembunyi. Dan senior Han dapat melanjutkan diskusi dengan penatu awang di sana." Dari nada berani Hanli, tampaknya dia benar-benar tertarik. Jika kesepakatan ini berhasil, maka posisi penjaga toko di pavilion keberuntungan tersembunyi akan meningkat tajam. Jadi memang seperti itu. Tapi aku akan, saat Hanli berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah. Penjaga toko terkejut dan tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Suara seorang lelaki tua berteriak dari bawah, "Saya muda, apakah benar-benar ada seseorang yang ingin berdagang? Saya berada di momen penting dari kultivasi saya dan memotongnya untuk bergegas ke sini." Meskipun suaranya sudah tua, itu sangat jelas dan mengandung kekuatan. Langkah kaki yang berat mengikuti setelah dia berbicara. Penjaga toko buru-buru berdiri dan dengan hormat menjawab, "Tentu saja benar, saya tidak akan berani menipu Anda." Sebuah kabur muncul di lantai 3 untuk mengungkapkan siluet yang menjulang tinggi dan besar. Hani menyipitkan matanya dan melihat siapa yang baru saja tiba. Dia adalah seorang lelaki tua berjubah hitam besar dengan kulit merah gelap. Fluktuasi ki spiritual mencengangkan dari tubuhnya mengungkapkan dia sebagai seorang kultivator di puncak tahap pertengahan jiwa baru lahir. Hani tanpa sadar mengerutkan kening karena terkejut. Ketika lelaki tua berwajah merah mendengar penjaga toko, dia berbalik untuk melihat Hani dengan sedikit keheranan, memperhatikan kultivasi dan penampilan muda. Dia kemudian berjalan maju dengan langkah lebar dan tertawa terbahak-bahak. "Jadi ini pasti rekan Daoishan yang kamu sebutkan. Karena dia memiliki sesuatu yang saya inginkan, dia tidak bisa menjadi seorang kultivator biasa." Hani berdiri dan memberi hormat sambil tersenyum. "Tidak sama sekali. Kultivasi rekan Taoishu membuat saya kagum." "Apa yang bisa dikagumi? Saya hanya berhasil sejauh ini seiring bertambahnya usia." Kedua kultivator kemudian duduk di seberang satu sama lain, dan Pak Tuafu dengan bersemangat berkata, "Saya akan langsung ke intinya. Bisakah Anda memberitahu saya barang-barang yang Anda miliki untuk saya?" Hani tersenyum dan dengan tenang berkata, "Jamur esensi merah, ini lebih dari 1000 tahun jatuh tempo. Ini bukan jamur 3000 tahun yang sama yang dia perdagangkan di selatan surgawi. Dia telah menggunakan salah satu sporanya untuk memelihara jamur baru hingga usia 1000 tahun. Jamur esensi merah, ekspresi Pak Tuafu menyala. Jika itu benar-benar berumur 1000 tahun, maka saya akan menukarnya dengan kristal roh petir saya. Bisakah rekan Daois membiarkan saya melihatnya? Tentu saja, saya akan mengeluarkannya sekarang. Tetapi bisakah Anda membiarkan saya melihat kristal itu juga?" "Ah, aku terlalu bersemangat. Tentu saja Anda bisa." Pak Tuafu menoleh ke penjaga toko dan memerintahkan,
Penjaga toko Zhao keluarkan kristal untuk rekan Taoisan. Iya senior. Penjaga toko melaksanakan perintah dan meninggalkan aula. Pria tua berwajah merah itu memeriksa Hani dan dengan rasa ingin tahu bertanya, "Rekan Taoisan, penampilan Anda cukup asing, tetapi kultivasi Anda telah mencapai tahap jiwa baru lahir. Dari mana Anda berasal? Apakah Anda selalu berkultivasi pahit dan jarang melakukan kontak dengan kultivator lain? Mengapa lagi saya tidak memiliki kesan tentang Anda, meskipun kekuatan spiritual Anda mengesankan?" Hani tersenyum menanggapi keingintahuan lelaki tua itu dan menjawab dengan jawaban yang sudah disiapkan. "Anda tidak akan mengenal saya. Saya telah berkultivasi di sebuah pulau kecil di luar negeri. Saya jarang menginjakkan kaki di daratan Jin Agung." Pak Tuafu berhenti karena terkejut dan dengan penuh pengertian berkata, "Jadi Anda adalah seorang kultivator luar negeri. Saya benar-benar menghormati Anda. Saya sudah lama mendengar tentang para kultivator luar negeri yang memiliki banyak kemampuan luar biasa, dan bahwa mereka mengembangkan sekolah teknik yang berbeda dari para kultivator di daratan. Saya berharap dapat bertukar pengalaman kultivasi dengan Anda. Namun, tampaknya rekan Daois telah menempuh jarak yang sangat jauh ke ibu kota Jin untuk pelelangan yang akan segera berlangsung. Karena ada tanah yang tak terhitung jumlahnya di luar lautan, tidak mengherankan bahwa ada kultivator jiwa baru lahir yang tidak terkenal. Orang tua itu sebagian besar menerimanya sebagai kebenaran." Setelah mereka mengobrol sebentar lagi, langkah kaki datang dari luar aula dan sebuah suara yang cerah berkata, "Mengapa saya belum diberitahu tentang kedatangan saudaraku di pavilion keberuntungan tersembunyi kami? Dan kami juga memiliki tamu rekan Daoisan. Aku seharusnya ada di sana untuk menyambutmu secara pribadi." Dengan itu, seorang kultivator berjubah perak pucat memasuki aula. Ketika Pak Tuaku melihat kultivator berjubah perak, dia memanggilnya dengan nada yang akrab. "Hehe, saudara Wang jarang muncul. Saya percaya bahwa Anda masih mengolah seni roh penyu dalam pengasingan. Bagaimana saya berani mengganggu kultivasi Anda? Saya tidak punya pilihan selain berhenti mengolah seni roh penyu di lapisan ketujuh. Saya rasa saya tidak akan pernah mencapai tahap pertengahan jiwa baru lahir dalam hidup saya. Namun saya telah mendengar dari penjaga toko Zhao bahwa rekan Taois dengan kultivasi jiwa baru lahir telah tiba, dan dia ingin memberi rumah keberuntungan tersembunyi yang telah kami simpan selama ratusan tahun. Dengan saudaraku yang menghormati pendirian kami dengan kehadiran Anda juga, bagaimana mungkin saya tidak datang dan muncul?" Kultivator berjubah perak kemudian berbalik untuk melihat Hanli dan memberi hormat sambil tersenyum. Ketika Hani mendengar percakapan mereka, dia tahu pria parubaya berjubah perak ini adalah penatua Wang yang disebutkan oleh penjaga toko. Dia menyapu indera spiritualnya melewatinya untuk menemukan bahwa dia adalah seorang kultivator jiwa baru lahir awal dengan kulit pucat yang tampaknya disebabkan oleh aspek tertentu dari suatu teknik. Hani tersenyum dan membalas hormat penatua Wang. "Saudara Wang terlalu sopan. Saya sudah lama mendengar tentang reputasi besar pavilion keberuntungan tersembunyi Anda dan memutuskan untuk berkunjung." Ketika Pak Tuafu mendengar ini, dia berbicara dengan terkejut. "Rekan Taoisan ingin berdagang untuk rumah keberuntungan tersembunyi? Seperti yang diharapkan dari seorang kultivator dari luar laut. Anda benar-benar murah hati. Sepertinya rumor tentang banyak harta karun di seberang lautan itu benar." Rekan-rekan Taois pasti bercanda. Ada beberapa bahan langka di luar negeri, tetapi itu tidak dapat dibandingkan dengan tanah kaya kekaisaran Jin. Kata-kata Hani tidak meyakinkan kedua kultivator jiwa baru lahir, tetapi mereka tidak repot-repot mengejar topik tanah di luar negeri. Lain jika seorang kultivator tingkat tinggi seperti Hani keliru percaya mereka mencongkel, itu tidak akan menjadi bahan tertawaan. Pada saat itu penjaga toko Zhao muncul di belakang kultivator berjubah perak. Dia menempatkan dua kotak kiok di depan Hanli, satu lebih besar dan yang lainnya lebih kecil, dan dengan bijaksana pindah ke samping. Karena penatua Wang telah muncul, dia tidak perlu lagi berbicara. Penatua Wang menunjuk yang lebih besar dari dua kotak dan dengan sopan berkata, "Karena rekan Taoisan sangat tertarik dengan rumah keberuntungan tersembunyi pavilion kami, saya telah membawa barang itu ke sini bersama dengan kristal roh petir rekan Daoisku. Anda dapat melihat apapun yang Anda inginkan." Pak Tuafu menyeringai dan buru-buru berkata, "Kakak Wang, Anda akan punya banyak waktu untuk mendiskusikan rumah keberuntungan tersembunyi dengan rekan Taoisan. Namun saya ingin menyelesaikan bisnis kami terlebih dahulu." Penatua Wang tersenyum menyerah dan berkata,
itu akan baik-baik saja. Saudara Fu memang tiba lebih dulu. Saya tidak tahu bahwa Anda terburu-buru. Saya juga cukup tertarik dengan apa yang akan digunakan rekan Daoisan untuk berdagang dengan kristal roh petir. Hani tersenyum juga ketika dia mendengar ini dan menampar kantong penyimpanannya untuk memanggil kotak kayu hijau seukuran telapak tangan ke tangannya. Itu disegel dengan jimat emas dan perak. Ketika Pak Tuafu melihat kotak kayu, ekspresinya goyah. Hani kemudian meletakkan kotak kayu di atas meja dan diam-diam mendorongnya ke arah Pak Tuafu. Dia mengambil kotak itu dengan gembira dan menyapukan lengan bajunya ke meja, membuat yang lebih kecil dari dua kotak giok bergerak ke arah Hani secara bergantian. Hani mengambil kotak itu ke tangannya dengan ekspresi senang dan kemudian membukanya untuk mengungkapkan cahaya putih perak yang menyilaukan. Cahaya biru berkelap-kelip dari matanya, segera memungkinkan dia untuk melihat dengan jelas benda yang menghasilkan cahaya itu, batu putih perak seukuran kepalan tangan. Setelah memeriksanya untuk waktu yang lama, dia mengulurkan jarinya ke arah itu. Seutas cahaya biru samar-samar bersinar dari jarinya, dan dengan goyangan pergelangan tangannya, seutas cahaya menusuk batu itu. Ketika cahaya menyentuh batu, guntur terdengar. Kemudian, beberapa busur petir tipis melompat keluar dari kotak dan menghalangi cahaya. Hani menghela nafas dan mengangkat kepalanya. Dengan suara yang sedikit kecewa, dia berkata, "Iya, ini memang kristal roh petir. Sayang sekali kualitasnya biasa saja, tapi aku harus membayarnya. Yang berkualitas tidak mudah didapat. Potongan kristal roh petir ini hanyalah sesuatu yang nyaris tidak berhasil kudapatkan dengan seluruh kekuatanku setelah menemukannya di dalam perut binatang roh atribut petir yang langka." Pada saat itu, Pak Tuafu selesai memeriksa jamur esensi merah dan tampak cukup senang dengannya. Hani dengan tenang membalas, "Namun jamur esensi merah saya benar-benar murni dan tidak diragukan lagi merupakan tanaman obat kelas atas. Meskipun dia tidak akan melepaskan kristal roh petir, dia juga tidak akan menyetujui perdagangan yang tidak menguntungkan." Dengan keterbukaan penuh, lelaki tua itu setuju. Itu juga benar. Soal harga, kristal roh petirku lebih rendah dari jamur esensi merah berkualitas tinggi milikmu. Bagaimana kalau saya memberi Anda 30.000 batu roh untuk menebusnya? Tidak perlu terburu-buru rekan Dawisku. Hani terkekeh dan meletakkan kembali kristal roh petir di atas meja. Kemudian dia mengeluarkan selip batu giok dan menyerahkannya kepada Pak Tuafu. "Bagaimana kalau kamu lihat dulu daftar ini? Mungkin Anda memiliki salah satunya, atau memiliki informasi salah satunya. Jika saya entah bagaimana bisa mendapatkan bahan-bahan ini, tidak perlu memberi saya batu roh. Rekan Taoisan memiliki bahan lain yang Anda butuhkan." Pak Tuafu memasang ekspresi terkejut dan dengan cepat melihat melalui selip batu giok. Pada saat itu, Penatua Wang sedang melihat jamur di tangan lelaki tua itu, dan matanya berkedip saat pikirannya mengembara. Segera, Pak Tuafu selesai melihat melalui selip batu giok, dan dia menatap Hani dengan aneh. Dia ragu-ragu sejenak, dan kemudian dengan tegas berkata, "Saya khawatir saya harus mengecewakan Anda. Bahan-bahan ini terlalu langka, dan saya tidak memilikinya. Namun, saya dapat mengarahkan Anda ke tempat di mana Anda mungkin dapat menemukan beberapa dari mereka." Hani berkedip dan tersenyum misterius. Apakah rekan Daois bermaksud mengarahkan saya ke arah pelelangan yang akan datang? Pak Tuafu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Sementara pelelangan besar akan menjual bahan-bahan yang tidak biasa, sangat tidak mungkin mereka akan memiliki barang langka seperti yang Anda inginkan. Lagi pula para kultivator yang memiliki barang langka seperti ini lebih suka berdagang untuk mereka." Semangat Hani terbangun ketika dia mendengar ini, dan dia dengan cepat bertanya, "Dari nada bicaramu, sepertinya kamu bermaksud mengatakan ada semacam pertemuan rahasia." Pak Tuafu memasang ekspresi aneh dan kemudian mulai berbicara dengan Hani melalui transmisi suara. "Rekan Taoisan benar-benar orang yang bijaksana, tapi ini bukan pertemuan rahasia. Ketika lelang dekade berlangsung di ibu kota Jin, wajar jika pertemuan lain terbentuk di sekitarnya. Ada dua pertemuan utama. Pameran perdagangan terbuka yang diadakan oleh Sekte Jalan Benar di pasar yang diketahui semua orang, dan pameran perdagangan rahasia bawah tanah yang diadakan oleh Jalan Iblis. Barang-barang di sana sering tidak dibeli dengan batu roh, tetapi dengan pertukaran barang. Tetapi karena ada begitu banyak barang langka yang dijual, dunia kultivasi telah menetapkan larangannya, dan hanya mereka yang memiliki pengetahuan tentang dunia kultivasi bawah tanah yang mengetahuinya.
Ini akan sangat merepotkan Anda sebagai seorang kultivator asing. Tapi sebagai bagian dari kesepakatan, saya bisa memberi Anda referensi ke pameran dagang ini. Tentunya Anda akan mendapat banyak keuntungan darinya. Dengan mengatakan itu, Hani mengerutkan kening dalam pikirannya dan kemudian berkata, "Jadi seperti itu. Kalau begitu, aku harus bertanya, apakah pameran dagang ini akan diadakan pada waktu yang sama?" Meskipun saya terutama ingin menghadiri pameran perdagangan bawah tanah, saya juga tidak ingin melewatkan yang terbuka. Sederhana saja, jawab Pak Tuafu. Meskipun keduanya diadakan pada saat yang sama, bahan paling langka di pertemuan perdagangan bawah tanah sengaja ditampilkan setelah pelelangan besar selesai. Tentunya materi umum akan berada di bawah perhatian Anda. Anda tidak perlu khawatir kehilangan mereka. Tanpa berpikir lebih jauh, Hani dengan cepat mengambil keputusan dan berkata, "Karena itu masalahnya, saya akan melakukan apa yang Anda sarankan. Saya sangat tertarik dengan pameran perdagangan bawah tanah ini." Pak Tuafu bersukacita atas kesempatan menyelamatkan puluhan ribu paturo. "Bagus, saya melihat bahwa rekan Dawisan juga orang yang lugas. Pada hari terakhir pelelangan besar, temui aku di luar pavilion keberuntungan tersembunyi. Pada saat itu, mereka tidak lagi berbicara melalui transmisi suara. Adapun penatua Wang yang berdiri di samping, hatinya bergerak, tetapi dia berhasil memasang senyum berseri-seri. Dengan pertukaran kristal roh petir dan jamur esensi merah, penatua Wang tersenyum dan dengan sopan berkata, "Selamat telah mencapai kesepakatan. Rekan Taoisan, apakah sekarang Anda ingin melihat rumah keberuntungan tersembunyi di pavilion saya? Namun, itu akan jauh melampaui harga satu jamur esensi merah berusia 1000 tahun. Hani tersenyum dan dengan santai berkata, "Selama itu untuk kepuasanku, harganya tidak masalah." Senyum penatua Wang semakin lebar setelah mendengar nada beraninya. "Sejak rekan Daoisan mengatakan ini, saya yakin Anda adalah seorang kultivator asing. Seharusnya tidak ada masalah untuk mengeluarkan rumah keberuntungan tersembunyi untukmu. Silahkan ikuti saya ke saklus spasial yang pavilion saya perbaiki. Saya akan menunjukkan Anda rumah keberuntungan tersembunyi secara keseluruhan." Hati Hani bergejolak dan dia tidak bisa menyembunyikan keheranannya. Kantong spasial. "Apa? Rekan Dois belum pernah mendengar tentang kantong perlindungan?" Penatua Wang menepuk tangannya dan kemudian berkata, "Ah, saya lupa. Teknik rahasia untuk menghasilkan kantong spasial ini baru diteliti di Jin besar 1000 tahun yang lalu. Karena Anda orang asing, tidak heran Anda tidak mengenal mereka. Kamu bisa memperbaiki harimata spasial menjadi kantong spasial. Bagaimana teknik menentang alam ini bisa terjadi?" Ekspresi Hani berubah tak percaya. "Teknik-teknik yang mempengaruhi ruang angkasa sangat luar biasa dan sangat mendalam. Dikatakan demikian, alat sihir yang paling umum dan menggunakan teknik spasial yang paling sering terlihat sebenarnya adalah kantong penyimpanan. Semakin tinggi kelas kantong penyimpanan, semakin banyak barang yang bisa ditampungnya. Tetapi tidak peduli kualitasnya, itu tidak akan pernah benar-benar dianggap sebagai kantong spasial. Ada banyak kultivator yang percaya bahwa teknik spasial tingkat tinggi tidak ada di dunia fana, dan hanya mereka yang berasal dari alam yang lebih tinggi yang memiliki kemampuan untuk melakukan teknik mendalam seperti itu. Keyakinan ini umumnya dipegang oleh para kultivator dari selatan surgawi. Akibatnya, Hani sangat terkejut mendengar penatua Wang menyebutkan bahwa teknik untuk menyaring air mata spasial telah ditemukan di Jin besar lebih dari 1000 tahun yang lalu. Pak Tuafu tersenyum dan berkata, "Rekan Taoisan tidak perlu terlalu terkejut. Apa yang disebut kantong spasial ini tidak sedalam yang Anda kira. Mereka hanyalah tipuan belaka." Penatua Wang tertawa masam dan berkata, "Itu benar. Bagi kebanyakan orang, kantong spasial tidak terlalu berharga bagi mereka. Tidak hanya mereka sangat sulit untuk disempurnakan, tetapi juga memiliki banyak batasan dalam penggunaannya. Saya akan mengatakan tidak ada lebih dari selusin tempat di Jin Agung yang memiliki kantong spasial buatan. Pavilion saya mungkin memiliki kantong spasial paling awal yang dibuat." "Yang paling awal, maksudmu?" Hani mengangkat alisnya dengan heran. Penatua Wang menjawab, "Itu benar. Teknik rahasia ini awalnya diproduksi oleh 2 Grandmaster penyempurnaan alat pavilion kami. Mungkin satu-satunya orang di dunia yang mampu memperbaiki air mata spasial. Sebenarnya, rumah keberuntungan tersembunyi dibuat dengan teknik penyempurnaan saku spasial yang telah kami teliti." Hani terkekeh dan mendapatkan kembali ketenangannya. "Jadi seperti itu.
Sekarang saya benar-benar ingin melihat kantong spasial misterius ini. Kakak Kuang, silahkan. Saya sudah pernah melihat trik ini sebelumnya. Karena saya harus berurusan dengan jamur esensi merah ini, saya akan pergi. Pak Tuafu memberi hormat kepada keduanya setelah dia mengatakan ini. Penatua Wang membalas hormat dan berkata, "Karena saudara Fu memiliki masalah yang mendesak, saya tidak akan menghentikan Anda. Sampai jumpa di lain hari." Pak Tuafu kemudian mengingatkan Hani dengan transmisi suara bahwa dia tidak boleh melewatkan hari terakhir pameran perdagangan bawah tanah. Hani mengangguk santai sebelum lelaki tua itu meninggalkan aula dengan langkah berdebar. Penatua Wang kemudian dengan sopan berkata, "Saudara Han, ayo pergi. Saku spasial ada di belakang pavilion. Kita akan berada di sana dalam sekejap mata." Kemudian dengan lambaian lengan bajunya, kotak giok yang tersisa di atas meja menghilang tanpa jejak. Secara alami, Hani setuju dan mengikutinya melewati lapisan perbatasan yang padat, tiba di area kecil di belakang pavilion. Itu kosong terlepas dari formasi teleportasi aneh di tengah ruangan. Itu secara signifikan lebih besar dan lebih rumit daripada formasi mantra biasa. Hani sedikit mengernyit karena terkejut. Merasakan kebingungan Hani, Penatua Wang menjelaskan. Satu-satunya cara untuk mencapai kantong spasial adalah melalui formasi teleportasi. Kamu harus pindah ke sana. Mungkinkah robekan spasial yang Anda perbaiki berada di lokasi yang tetap? Meskipun Hani memasang ekspresi heran, tidak pantas baginya untuk mengorek terlalu dalam ke dalam teknik pemurnian rahasia. Kemudian ketika dia melihat Penatua Wang melangkah ke formasi teleportasi, dia dengan ragu mengikutinya. Saat dia semakin dekat ke formasi, dia menemukan bahwa ada 8 batu roh tingkat menengah yang mengelilinginya, menandakan bahwa setidaknya 800 batu roh tingkat rendah untuk digunakan. Jika mereka perlu menggunakan formasi untuk kembali, perjalanan pulang pergi akan mengambil alih 1000 batu roh, sesuatu yang tidak mampu dibeli oleh para kultivator biasa. Sama seperti pikiran Halim mengembara, cahaya putih melintas dari bawah dan keduanya menghilang tanpa jejak. Dalam sekejap mata, cahaya menyilaukan mengelilingi mereka saat mereka tiba di formasi lain yang ditempatkan di atas lereng batu yang hancur.